Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh kembali berjumpa pada saat ini untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya juga kita akan berdoa kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Dan Dia akan menolong kita sehingga kita dapat mengerti, memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini, boleh kembali berjumpa, boleh kembali berdoa, boleh kembali bersama membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama membuka 2 Timotius 4, 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan 10. Saya mengajak kita mengenal atau belajar dari sosok bernama Demas. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10 tertulis demikian. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak saudara sekalian yang kasih Tuhan, seandainya kita mendapati pasangan kita, baik itu mungkin suami kita, istri kita, atau pacar kita, mereka berselingkuh. Kira-kira apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan memaafkan dia? Atau memutuskan hubungan dengannya? Mungkin kita akan memberikan jawaban yang berbeda-beda, tentunya dengan alasan yang beragam. Namun meski jawaban kita berbeda-beda, tetapi pada dasarnya kita punya satu kesamaan, yaitu tidak ada seorang pun ingin dikhianati. Tidak ada seorang pun yang suka dikhianati. Tidak ada seorang pun yang ketika menjalin hubungan sudah berencana mengalami pengkhianatan. Dan setiap pengkhianatan, setiap ketidakjujuran akan menggoreskan luka dan rasa kecewa di dalam hati kita. Nah, kenapa kita tidak suka dikhianati? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, karena pengkhianatan membuat hati tidak tenang. Kita selalu curiga pada pasangan yang pernah mengkhianati kita. Selalu berpikir, jangan-jangan dia akan mengkhianati saya lagi. Alasan yang kedua, karena pengkhianatan menghancurkan harapan dan kebahagiaan. Apalagi kalau kita sudah banyak berkorban demi pasangan kita. Pengorbanan yang kita lakukan karena kita punya sejuta harapan bersama dengan dia. Namun pengkhianatan membuat semua harapan dan kebahagiaan kita menjadi hancur dalam sekejap mata. Yang tertinggal hanya rasa kecewa dan air mata. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita tidak suka dikhianati, karena pengkhianatan membuat cinta menjadi ternoda. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan menjaga cinta kita dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Pengkhianatan justru menghancurkan segalanya dan menodai cinta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat alasan-alasan ini tidak heran. Ada banyak orang termasuk kita yang enggan untuk melanjutkan perjalanan cinta saat mereka mengalami pengkhianatan. Bahkan beberapa memilih untuk menjalin kasih dengan orang yang lain
yang dianggap setia dan tidak akan mengkhianati dirinya. Nah, yang menarik adalah prinsip ini bukan hanya berlaku dalam relasi dengan sesama manusia, tetapi juga dalam relasi dengan Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki umat-Nya berlaku setia dalam relasi dengan Tuhan. Nah, tentu pertanyaannya adalah kenapa kita harus berlaku setia? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Dan dalam kesetiaannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Bahkan pada saat manusia mengecewakan Tuhan, berulang-ulang kali berlaku tidak taat, mengabaikan perintah-perintah Tuhan, Tuhan tetap setia. Salah satu buktinya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga merancang keselamatan manusia. Karena itu Dia berfirman dalam Kejadian 3 yang ke-15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara, ayat ini merupakan nubuat tentang pengorbanan Sang Mesias yang digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 19 ayat 31-37. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam Roma 5 ayat yang ke-8, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Nah, alasan yang kedua kenapa kita harusnya berlaku setia adalah karena Tuhan mencintai kesetiaan. Itulah alasan berulang-ulang kali Tuhan mendorong umat-Nya untuk berlaku setia. Misalnya dalam 2 hukum yang pertama, dalam 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai, Tuhan berbicara tentang kesetiaan kepada Allah. Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 6. Di dalam hukum kasih pun, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu." Tuhan menghendaki kasih yang seutuhnya, bukan orang-orang yang mendua hati atau berlaku tidak setia. Nah, masih ada banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan kalau Tuhan mencintai kesetiaan. Karena itu, Dia mendorong manusia, khususnya juga umat-Nya, untuk berlaku setia di hadapan Tuhan. Namun dalam kenyataan, sulit untuk menjaga kesetiaan. Terlebih pada saat kita menyimpan rasa kecewa di dalam hati kita, dan pada saat yang sama, kita menghadapi beragam godaan di sekitar kita. Seperti yang dialami oleh Demas. Bapak-Ibu, tidak banyak informasi yang kita bisa temukan di dalam Alkitab tentang sosok Demas. Karena nama Demas hanya disebutkan dalam 3 ayat, yaitu dalam Kolose 4 ayat yang ke-14, di mana Paulus menulis, "Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas." Yang kedua tertulis dalam surat Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai 24, di mana Paulus menulis, "Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku." Dan yang ketiga tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10 yang sudah kita baca. Di mana Paulus menulis, "Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia." Nah, Bapak Ibu Saudara, di luar ketiga ayat itu, nama Demas tidak pernah disebutkan lagi. Nama Demas hanya disebutkan dalam 3 surat Paulus, yaitu Kolose, Filemon, dan 2 Timotius.
Nah, para ahli Alkitab meyakini bahwa surat Kolose dan Filemon ditulis dalam waktu yang berdekatan, yaitu sekitar tahun 60 Masehi, saat Paulus berada dalam penjara di Roma. Sedangkan surat 2 Timotius ditulis dalam waktu yang berbeda, yaitu antara tahun 61 sampai 67 Masehi. Dan saat itu pun Paulus masih berada dalam penjara di Roma. Nah, dari data-data itu kita bisa memperkirakan bahwa pada awalnya Demas adalah pengikut Kristus. Bahkan bukan sekedar anggota biasa. Demas termasuk salah satu aktivis dalam gereja mula-mula. Karena dalam surat-suratnya Paulus menyebut Demas sebagai salah satu teman sekerjanya. Namun pada akhirnya Demas sang aktivis itu bukan hanya meninggalkan Paulus untuk pergi ke Tesalonika, tetapi Demas juga meninggalkan pelayanan, dan yang paling menyedihkan adalah dia meninggalkan Tuhan. Dan Paulus menjelaskan alasannya, yaitu karena Demas telah mencintai dunia ini. Bapak Saudara, dalam salah satu bukunya, John Stott, seorang teolog, menyatakan bahwa keputusan Demas untuk meninggalkan Paulus tampak jelas telah melukai hati Paulus. Karena Paulus menganggap Demas sebagai teman sekerja. Artinya, Paulus percaya Demas punya potensi. Bahkan Demas sudah memberi banyak kontribusi dalam pelayanan Paulus. Bahkan bukan tidak mungkin Demas menjadi salah satu orang kepercayaan Paulus. Namun, Demas meninggalkan Paulus karena cinta kepada dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Paulus terlukai ketika Demas memutuskan meninggalkan dia, sebetulnya Paulus jauh lebih kecewa ketika Demas meninggalkan Tuhan demi cintanya kepada dunia. Nah, Bapak, dalam bahasa Yunani kata mencintai dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 sama dengan kata merindukan yang digunakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ketika di sana Paulus mengatakan Tuhan hakim yang adil akan mengaruniakan mahkota kebenaran kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya Paulus mencoba membandingkan antara cinta Demas kepada dunia dengan cinta kepada Tuhan. Dan Paulus ingin mengatakan bahwa Demas lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Nah, dalam bahasa Yunani kata dunia menunjuk kepada dunia tempat tinggal yang sementara, yang berada di bawah pengaruh jahat yang bertentangan dengan Tuhan. Dan kata meninggalkannya digunakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 bisa berkonotasi baik maupun buruk, tetapi dalam ayat ini kata itu berkonotasi buruk. Beberapa menerjemahkan menjadi mencampakkan atau membuang. Artinya Demas memutuskan untuk meninggalkan, bahkan mencampakkan Tuhan karena tergoda oleh dunia, sehingga dia jatuh cinta kepada dunia. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa kemungkinan alasan. Yang pertama, karena Demas melihat penderitaan Paulus dan menyimpan kekhawatiran akan mengalami penderitaan yang sama sebagai pengikut Kristus. Dan pada saat yang sama, alasan yang kedua, Demas melihat pesona dunia yang begitu luar biasa. Karena itu Demas memilih untuk meninggalkan Tuhan demi mendapatkan dunia, tanpa menyadari bahwa ketika meninggalkan Tuhan, maka dia sudah kehilangan segalanya. Nah, saudara, sebelum kita menghakimi Demas, saya mengajak kita mengevaluasi diri dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Karena bukan tidak mungkin kita masih mengaku sebagai orang Kristen, tetapi di dalam hati kita sudah meninggalkan Tuhan karena terpikat oleh pesona dunia. Padahal Tuhan menghendaki kesetiaan yang sejati.
Bukan sekedar mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Bukan sekedar beribadah di gereja pada hari Minggu, tetapi menjalani hidup sebagai perwujudan ibadah kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Bukan sekedar menghafal ayat-ayat firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang kita lakukan saat melihat Demas di sekitar kita? Bapak Saudara, ketika kita melihat ada orang yang meninggalkan Tuhan karena terpikat oleh dunia, biasanya respon kita adalah khawatir dan panik, lalu mulai menegur mereka dan menghukum mereka. Kita tidak menyadari bahwa sikap seperti itu justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Apalagi kalau mereka menyimpan kekecewaan saat melihat kesaksian hidup kita. Karena itu, alih-alih menghakimi mereka, bukankah lebih baik kita menjadi sahabat bagi mereka? Sahabat yang mendampingi dan mendukung dalam pencarian akan kebenaran. Supaya mereka tidak hanya menemukan kebenaran, tetapi juga merasakan kasih dari Sang Kebenaran yang terpancar dari kasih, perhatian, dan kehadiran kita bersama dengan mereka. Nah, saudara, kalau ternyata pada saat ini kita sedang diliputi oleh keraguan seperti yang dialami oleh Demas, kiranya firman Tuhan ini menjadi sebuah sapaan dari Tuhan. Sapaan dari seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita, sehingga kita tertolong untuk mencari dan mengenal Tuhan, Sang Sahabat yang sejati itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya firman ini meneguhkan iman kami, memampukan kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Dan kami percaya Tuhan yang setia pasti memimpin, menyertai, menopang, dan menolong kami untuk tetap setia sampai akhir. Berkati ya Tuhan setiap kami dalam segala pergumulan yang kami tengah alami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan yang teguhkan iman kami, agar kami tetap memandang kepada Tuhan. Berjalan dengan penuh pengharapan, berjalan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Tuhan yang berkasih karunia, memimpin dan menolong gereja-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami, Allah yang memimpin, menyertai, dan menolong Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Kasih Allah menyertai setiap kita. Amin.